pagi, selamat berjumpa, salam sehat untuk anak-anak ibu semuanya. Saya perkenalkan Ibu Rinda Maria Malau, guru Mapel Biokim untuk kelas 8. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas materi tentang matrikulasi, yang artinya materi yang belum tersampaikan saat pembelajaran di kelas 7. Anak-anak ibu, materi kita yaitu pemanasan global atau global warming. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pemanasan global. Yang kedua, menjelaskan pengertian efek rumah kaca. 3, menyebutkan gas-gas yang termasuk rumah kaca. Yang keempat, menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Yang kelima, menjelaskan dampak dari pemanasan global. Yang keenam, menjelaskan cara-cara pengendalian pemanasan global. Nah, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global yaitu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Selama 1 abad terakhir, terjadi peningkatan panas bumi atau suhu pada bumi, yaitu sekitar 0,6 derajat Celcius. Nah, sebagian besar peningkatan temperatur atau suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Nah, seperti asap pabrik, pembakaran hutan, dan kendaraan motor. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam gas rumah kaca? Yang pertama, karbon dioksida atau CO2, 2, metana atau NH3, 3, freon atau CFC. Itu yang terutama. Apa sumber-sumbernya? Sumber-sumbernya ada 3. Ya. Pertama, yaitu sumber tetap. Sumber tetap itu seperti pabrik, asap dapur, dan pembakaran sampah. Sedangkan sumber tidak tetap seperti yang bersumber dari kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan gas emisi dari lokasi yang berpindah-pindah. Salah satu contoh yaitu sumber campuran, berarti sumber tetap dan tidak tetap, seperti bandara, pelabuhan, kawasan industri. Nah, anak-anak ibu, karbon dioksida itu yang tidak beracun, tetapi keberadaannya dapat mendesak CO2. CO2 itu ada juga yang dihasilkan dari pembakaran, tetapi ada CO2 juga yang merupakan gas penyebab utama terjadinya. Nah, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu suatu keadaan di mana bumi seolah-olah berada di dalam kaca, di mana CO2 berfungsi sebagai kacanya. Dapat dilihat seperti gambar bumi berada di tengah, lalu dikelilingi oleh rumah kaca. Tapi kacanya itu adalah CO2. Nah, anak ibu, efek rumah kaca bukanlah berarti berkaitan dengan banyaknya bangunan-bangunan atau gedung yang berdinding kaca. Matahari akan bersinar. Pertama, panas matahari itu sebagian diserap oleh bumi dan berfungsi memanaskan. Jadi sangat berfungsi sebenarnya memanaskan. Lalu yang kedua, panas matahari sebagian akan dipantulkan. Jadi tidak sampai ke bumi, tapi langsung dipantulkan oleh atmosfer. Coba lihat panah yang ketiga. Sinar matahari sampai ke bumi, tetapi tidak diserap lagi, tapi langsung dipantulkan ke atmosfer. Sebagian dia akan lepas dari atmosfer, tetapi sebagian dikembalikan ke bumi. Ya, dan itulah yang berperan untuk memanaskan bumi.
Tetapi apabila CO2-nya semakin tinggi, tentu panas bumi semakin meningkat. Nah, dampaknya apa? Pemanasan global. Nah, apa penyebab meningkatnya CO2 itu? Yang menjadi penyebab pemanasan global, yaitu meningkatnya CO2 di atmosfer. Peningkatan CO2 di atmosfer ini ada yang merupakan aktivitas alam secara alami, tetapi ada juga yang merupakan aktivitas manusia. Kalau aktivitas alam itu biasanya gunung berapi, ya. Yang kedua yaitu gas-gas alam, ya, seperti terlihat pada gambar. Nah, di sana ya sepanjang masa secara alami ada gas metan yang keluar dari permukaan laut seperti terlihat pada gambar, atau juga dari tanah. Aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, baik itu mungkin karena disengaja, tetapi ada juga karena faktor suhu yang semakin meningkat, maka terjadi kekeringan, maka terjadi gesekan sehingga terjadi pembakaran hutan secara tak disengaja atau secara alami. Dan pabrik-pabrik, yaitu karena revolusi industri, tentu saja pabrik banyak itu belum memikirkan pada saat itu tentang dampak emisi, tetapi sekarang ini sudah ada AMDAL, ya, sudah ada yang memperhatikan tentang sisa-sisa daripada pembakaran daripada industri. Nah, peningkatan suhu bumi satu abad terakhir ini akan mengubah cuaca dan iklim di berbagai wilayah bumi, terutama di daerah utara. Apa yang terjadi? Ya, pencairan es pada daerah itu. Kalau es mencair, apa yang terjadi? Peningkatan permukaan air laut. Ya, kalau air laut meningkat, apa yang terjadi? Timbulnya banjir rob atau luapan air. Nah, dampak lain apa? Yaitu ada badai, baik secara intensitas atau frekuensi yang mengalami peningkatan. Terlihat pada gambar daerah pesisir yang terkena badai, ada juga karena banjir, dan juga terjadi kerusakan pada ekosistem. Nah, upaya kita sebagai generasi muda, yang pertama mengubah perilaku pribadi seperti hemat listrik, menanam pohon, mengurangi penggunaan kimia. Yang kedua adalah langkah antisipasi secara kolektif seperti pemerintah atau yang jabatan itu menggali dengan menggunakan energi alternatif terbaru, melestarikan hutan, mengurangi penggunaan CFC, memperbaiki kualitas kendaraan dengan adanya uji emisi. Yang ketiga, karena sasarannya CO2 berarti mengurangi karbon seperti menanam tumbuhan di sekitar lingkungan, karena tumbuhan bisa berfotosintesis mengurangi CO2, dengan demikian dia akan terjadi pengurangan CO2, mengganti bahan bakar fosil alternatif seperti tenaga angin untuk pembangkit listrik, tenaga air, panas bumi, dan juga sinar surya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan yang paling penting Ibu mengirimkan tugas di daftar tugas, isi, kerjakan dengan lengkap di dalam selembar kertas, foto dengan baik, lalu kirim ke kolom tugas di Google Classroom, ya. Nanti akan Ibu koreksi dan kalian akan mendapat nilai sesuai dengan usaha kalian. Salam sehat, terima kasih.